Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaika Setia Seirani dari PGMI 5D. Di sini saya akan menyampaikan hakikat dan karakteristik IPS di SD atau MI. Materi yang akan kita bahas yang pertama itu garis besarnya itu apa itu hakikat IPS. Hakikat IPS itu apa? Yang kedua, karakteristik IPS. Karakteristik di mapel IPS itu apa saja, nanti kita akan bahas. Yang ketiga itu kurikulum yang ada di IPS. Materi pertama yang kita bahas yaitu apa itu hakikat IPS. Hakikat IPS itu sendiri adalah inti dari apa itu IPS. Nah, di IPS itu mempelajari tentang manusia, masyarakat, dan interaksi sosial. Nah, di mapel IPS sendiri itu mencakup beberapa bidang seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, dan psikologi sosial. Itu tadi yang dinamakan hakikat IPS. Jadi, intinya hakikat IPS itu mempelajari tentang manusia, masyarakat, dan interaksi sosial. Selanjutnya, karakteristik IPS. Karakteristik sendiri memiliki pengertian yaitu ciri khas yang membedakan IPS dengan yang lainnya. Jadi, ciri khasnya IPS itu apa sih? Nah, yang pertama itu ada interdisipliner. Nah, interdisipliner ini menggabungkan beberapa disiplin ilmu seperti yang tadi ada sejarah, sosial, ekonomi, geografi, digabungkan untuk memahami isu-isu yang ada di sekitar kita. Misalnya, mempelajari peristiwa sejarah dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, politik secara bersamaan. Nah, pendekatan interdisipliner ini membantu siswa untuk menghubungkan antara disiplin dan mendapatkan pemahaman yang lebih holistik. Jadi, yang kedua itu ada multidisipliner. Kalau tadi interdisipliner, ya sekarang multidisipliner. Nah, kalau yang multidisipliner ini melibatkan beberapa disiplin ilmu secara paralel tanpa mengintegrasinya. Jadi tidak digabungkan ya. Misalnya, mengajarkan sejarah, ekonomi, geografi secara terpisah. Nah, sejarah, ekonomi, geografi itu ada tersendiri-sendiri di jam tertentu. Itu memberi siswa perspektif dari berbagai sudut pandang, meskipun tidak seintegratif interdisipliner. Yang ketiga itu bersifat praktis. Nah, IPS sendiri itu berfokus pada aplikasi pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Materi IPS itu harus relevan dengan situasi nyata yang dihadapi siswa, seperti isu-isu sosial, politik, dan lingkungan yang di sekitar kita. Pendekatan praktis sendiri itu mengajarkan siswa untuk menerapkan konsep-konsep yang dipelajari dalam konteks kehidupan sehari-hari, sehingga siswa tersebut dapat lebih siap menghadapi tantangan sosial di hari yang akan datang, semisal masa depan. Kalau dia semisal ada permasalahan tertentu, dia bisa menyikapinya lebih bersiap untuk menghadapi tantangan tersebut. Selanjutnya itu kurikulum IPS. Kurikulum IPS itu ada 3. Yang pertama itu pengorganisasian terpisah, pengorganisasian korelatif, yang ketiga pengorganisasian fusi atau integratif. Yang pertama itu pengorganisasian terpisah. Nah, yang terpisah itu dikembangkan dengan disiplin ilmu yang berbeda. Nah, disiplin ilmu yang berbeda seperti kayak tadi multidisipliner, sejarah, ekonomi, geografi, antropologi itu dipelajari tersendiri-sendiri, tidak digabungkan menjadi satu. Yang kedua itu pengorganisasian korelatif. Itu saling berkaitan atau berhubungan dengan yang lainnya. Kayak tadi interdisipliner. Nah, itu kan sama. Dia menggabungkan semisal sejarah dengan ekonomi atau interaksi sosial, itu bisa juga. Nah, yang ketiga itu ada pengorganisasian fusi. Itu peleburan menjadi satu
dan tidak nampak seperti tematik tadi. Nah, digabungkan ya yang fungsi itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.